Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas topik penting dalam metode numerik, yaitu mencari solusi untuk sistem persamaan lanjar atau yang sering kita kenal dengan persamaan linier. Ada banyak cara untuk menyelesaikan masalah ini menggunakan komputer, mulai dari yang sifatnya langsung seperti eliminasi Gauss dan dekomposisi LU, hingga yang sifatnya iteratif atau berulang. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, mari kita definisikan masalahnya. Dalam komputasi, sekumpulan sistem persamaan lanjar disederhanakan dan dimodelkan dalam bentuk matriks, yaitu A dikali X sama dengan B. Di sini, A adalah matriks bujur sangkar berukuran N dikali N yang berisi koefisien persamaan. Kemudian, X adalah matriks berukuran N dikali 1 atau sebuah vektor kolom yang berisi variabel-variabel yang ingin kita cari nilainya. Dan terakhir, B adalah vektor kolom berukuran N dikali 1 yang berisi konstanta di ruas kanan persamaan. Tujuan kita adalah mencari apa isi dari vektor X tersebut. Metode pertama yang paling dasar adalah eliminasi Gauss. Konsep utamanya sangat sederhana. Kita ingin mengubah matriks penuh A tadi menjadi matriks segitiga atas yang disimbolkan dengan U. Untuk melakukannya, kita gunakan 3 operasi baris elementer. Kita bisa menukar posisi baris mengalihkan baris dengan konstanta, atau mengganti sebuah baris dengan hasil selisih dari baris lainnya. Setelah matriks berubah menjadi bentuk segitiga atas, kita tinggal mencari solusinya dari bawah ke atas menggunakan teknik yang disebut penyulihan mundur atau backward substitution. Mari kita lihat penerapannya. Di layar terdapat sistem 3 persamaan dengan 3 variabel. Pada langkah pertama, kita mengeliminasi kolom pertama dari baris kedua dan ketiga agar menjadi 0 dengan mengurangi baris tersebut menggunakan baris pertama. Proses ini terus dilakukan sampai terbentuk matriks segitiga atas, di mana baris paling bawah hanya menyisakan satu variabel saja, yaitu min 5x3 sama dengan negatif 15. Karena x3 sudah jelas bernilai 3, kita lakukan penyulihan mundur ke atas. Masukkan nilai 3 ke persamaan di atasnya, kita dapatkan x2 sama dengan 2. Masukkan lagi ke paling atas, kita dapatkan x1 sama dengan 1. Tetapi, metode Gauss naif tadi punya kelemahan. Dalam komputasi, saat kita mengeliminasi baris, elemen yang membagi persamaan tersebut disebut pivot. Jika elemen pivot ini bernilai tepat 0, program komputer akan error karena terjadi pembagian dengan 0. Bahkan jika nilainya sangat mendekati 0, komputer akan menghasilkan galat pembulatan yang sangat besar sehingga solusi menjadi tidak akurat. Solusinya adalah tata ancang pivoting sebagian. Sebelum mengeliminasi, kita wajib mencari nilai mutlak yang paling besar di dalam kolom tersebut. Setelah ditemukan, kita pertukarkan barisnya agar elemen terbesar itu naik menjadi pivot. Dengan begitu, perhitungan menjadi stabil dan bebas error. Selanjutnya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Ini adalah variasi tingkat lanjut dari Gauss. Jika Gauss hanya membentuk matriks segitiga atas, Gauss-Jordan terus melakukan eliminasi sampai matriks A berubah menjadi matriks identitas I. Artinya, jika kita memaksa diagonal utama menjadi angka 1 dan semua sisi atas dan bawahnya menjadi angka 0. Kelebihan metode ini sangat jelas. Kita sama sekali tidak butuh lagi metode penyulihan mundur. Kenapa? Karena ketika ruas kiri sudah menjadi identitas, nilai pada ruas kanan secara otomatis adalah solusi dari variabel yang kita cari.
Bagaimana jika kita harus menyelesaikan sistem persamaan dengan koefisien matriks yang sama, tapi konstanta di ruas kanannya berubah-ubah terus? Disinilah metode matriks balikan sangat mangkus digunakan. Berdasarkan aljabar matriks, kita bisa mendapatkan nilai X cukup dengan mengalihkan matriks balikan atau inverse A dengan vektor B. Lalu dari mana kita dapat matriks balikan ini? Kita bisa mencarinya menggunakan metode Gauss-Jordan tadi, yaitu dengan menyandingkan matriks A dengan matriks identitas, lalu melakukan eliminasi sampai posisinya bertukar. Metode langsung yang terakhir adalah dekomposisi LU. Secara matematis, sebuah matriks bisa difaktorkan atau dipecah menjadi dua matriks, yaitu matriks segitiga bawah yang disebut L atau lower, dan segitiga atas yang disebut U atau upper. Jika kita menggunakan metode ini, solusinya harus melewati dua pos penjagaan. Pertama, kita cari vektor bantuan Y lewat operasi LY sama dengan B, menggunakan penyulihan maju. Setelah vektor Y didapat, barulah kita mulai hitung solusi X lewat operasi UX sama dengan Y, menggunakan penyulihan mundur. Salah satu algoritma pemfaktoran LU yang paling terkenal adalah metode reduksi Kraut. Semua metode yang kita bahas tadi adalah metode langsung. Meskipun cepat, metode langsung rawan penumpukan galat pembulatan. Oleh karena itu, diperkenalkanlah metode iteratif atau lelaran. Metode ini memperkecil galat karena kita bisa terus mengulang komputasinya sampai mendekati nol atau mencapai batas presisi yang kita mau. Syarat utama agar sistem ini bisa konvergen atau menemukan solusi adalah elemen diagonal matriksnya harus lebih besar dari jumlah elemen lain pada baris yang sama, atau disebut dominan secara diagonal. Ada dua jenis lelaran yang populer, yaitu lelaran Jacobi dan Gauss-Seidel. Pada Jacobi, komputer menghitung semua baris secara kaku menggunakan nilai dari tebakan awal. Sedangkan pada Gauss-Seidel, komputer jauh lebih efisien karena nilai variabel baru yang ditemukan di baris pertama akan langsung disisipkan untuk menghitung persamaan di baris kedua. Begitu seterusnya, sehingga ia menemukan akar jauh lebih cepat dari Jacobi. Demikian penjelasan komprehensif mengenai berbagai algoritma untuk memecahkan sistem persamaan lancar. Semoga pemaparan ini memperjelas pemahaman kalian di bidang aljabar linier komputasional. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.